Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Pitchfork yang dirilis pada tahun 2016. Di dalam film ini bercerita tentang seorang pria bernama Hunter yang mengajak teman-temannya untuk pergi menemui orang tuanya di sebuah pedesaan. Saat mereka berada di sana, tiba-tiba muncul seorang psikopat yang mulai membunuh satu persatu orang yang ada di sana. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang sedang berolahraga bersama anjing peliharaannya. Tiba-tiba anjing itu masuk ke dalam sebuah peternakan yang sudah lama terbengkalai. Saat berkeliling mencari hewan peliharaannya, wanita itu pun terkena jebakan yang sengaja dipasang oleh seseorang. Scene kemudian berpindah dengan memperlihatkan seorang pria bernama Hunter yang berniat untuk kembali ke kampung halamannya. Dalam perjalanan ke sana, Hunter tidak sendirian. Ia mengajak ketujuh temannya yang bernama Gordon, Lennox, Flo, Matt dan pacarnya yang bernama Claire, serta Rocky dan pacarnya yang bernama Janelle. Sesampai di sana, Hunter disambut hangat oleh orang tuanya yang bernama Wayne dan juga Ruth. Tampaknya Wayne tidak suka dengan teman-teman Hunter karena beberapa dari mereka berpakaian terbuka dan kurang enak untuk dipandang. Lalu adik dari Hunter bernama Jenny merasa sangat senang karena kedatangan kakaknya yaitu Hunter. Jenny ini sangat suka dan gemar menjinakkan hewan liar seperti kuda. Tanpa berlama-lama lagi, Ruth pun langsung mengajak mereka semua untuk masuk. Setelah membawa semua barangnya masuk, mereka pun langsung menyiapkan segala keperluan untuk berpesta nantinya. Karena teman-teman Hunter akan mengadakan pesta di malam hari, Jenny pun berencana untuk ikut di dalam pesta tersebut. Namun Wayne melarang hal tersebut karena di sana sangat berbahaya bagi anak kecil. Singkat cerita, malam pun tiba dan mereka semua mengundang banyak orang untuk meramaikan pesta. Di tempat lain, ayah Wayne menyuruh Jenny untuk tidur karena hari sudah larut malam. Sebelum itu, Jenny menyuruh ayahnya untuk mengecek setiap sisi kamarnya karena dari tadi Jenny mendengar suara-suara aneh. Wayne pun mulai berkeliling mengecek kamar mandi, tapi ia tidak menemukan apa-apa. Namun ketika Wayne melihat ke arah kolong tempat tidur, tiba-tiba Wayne pun dibunuh oleh sosok misterius. Tidak hanya Wayne saja yang ingin dibunuh, melainkan Ruth juga diteror oleh sosok misterius. Sosok itu sengaja memancing Ruth untuk turun ke ruang bawah tanah. Saat Ruth ingin naik, dirinya pun melihat sosok misterius dengan garpu rumput di tangannya. Tak berselang lama, dia pun langsung membunuh Ruth di tempat. Ternyata sosok itu merupakan seorang psikopat yang entah dari mana asalnya. Sementara itu, Rocky dan Janelle yang merasa jenuh akan pesta itu memutuskan untuk jalan-jalan sebentar menggunakan mobil van. Lalu mereka pun turun untuk melihat-lihat kebun. Di saat yang sama, lampu depan mobil itu tiba-tiba menyala. Awalnya mereka pun berpikir kalau mereka dikerjai oleh teman-temannya. Tetapi ternyata dia adalah psikopat itu yang ingin membunuh mereka berdua. Mereka yang sangat ketakutan memutuskan untuk berlari mengarah ke dalam hutan. Karena tidak kuat lagi berlari, Rocky pun menyuruh pacarnya yaitu Janelle untuk pergi duluan. Sedangkan dirinya akan menghadapi psikopat tersebut. Rocky pun mulai bersembunyi di balik pohon dan mendengar suara langkah kaki. Saat suara itu mendekat, Rocky langsung menusuknya dengan menggunakan pisau. Namun ternyata itu adalah Janelle. Rocky pun merasa bersalah karena telah membunuh pacarnya sendiri. Dari belakang, tiba-tiba psikopat itu langsung membunuh Rocky di tempat. Di sisi lain, Matt yang sedang bersantai tiba-tiba didatangi oleh Lennox. Di situ Lennox pun mengajak Matt untuk melakukan mantap-mantap dengannya. Ternyata mereka ini memiliki hubungan secara diam-diam tanpa diketahui oleh pacar Matt yaitu Claire. Saat mereka sedang melakukan mantap-mantap, Claire pun mencari keberadaan dari Matt tapi tidak kunjung ketemu. Akhirnya, Claire pun bertemu dengan Gordon yang sedang bersantai. Mereka pun sedikit berbincang tentang masa kecil mereka, di mana mereka berdua ini sudah kenal sejak mereka masih kecil. Claire pun sudah menganggap Gordon sebagai kakaknya sendiri. Mereka berdua pun segera kembali ke pesta. Sementara itu, Matt dan Lennox yang baru selesai melakukan mantap-mantap memutuskan untuk kembali ke pesta. Namun ternyata, Matt lupa menggunakan jaketnya sehingga Lennox pun sengaja menggunakannya. Di pesta itu, Claire pun melihat kalau Lennox menggunakan jaket milik Matt. Di situ, akhirnya Claire sadar bahwa mereka berdua ini memiliki hubungan secara diam-diam. Karena kesal, Claire pun langsung memukul Lennox. Hunter pun langsung menghentikan pesta itu dan menyuruh semua orang untuk pulang saja.
Merasa sakit hati, Claire pun langsung kembali ke rumah orang tua Hunter. Di sana, Claire pun sangat terkejut ketika melihat banyak darah di kamar dari Jenny. Ia pun berteriak yang membuat teriakannya itu didengar langsung oleh Hunter. Hunter pun tidak bisa menemukan keberadaan dari orang tuanya dan juga adiknya. Oleh karena itu, Hunter pun langsung menghubungi 911 untuk segera datang kemari. Claire pun langsung menceritakan tentang darah itu kepada yang lainnya. Akan tetapi mereka semua malah tidak percaya dengan semua perkataan dari Claire. Mereka menganggap kalau Claire sedang mabuk. Mobil van yang mereka bawa kemari pun juga tidak ada. Maka dari itu, Matt dan Gordon bergegas untuk mencari mobil van, sementara yang lainnya disuruh menunggu di rumah Hunter. Baru saja mereka pergi, tiba-tiba Gordon pun tewas karena kapak yang menancap di punggungnya. Psikopat itu pun mulai mendekati Gordon untuk mengambil kembali kapaknya. Flo yang baru saja pulang dari pesta tiba-tiba bertemu dengan psikopat tersebut. Awalnya, Flo mengira kalau itu adalah orang jahil yang sengaja menggunakan kostum seram. Akan tetapi, ia baru sadar bahwa orang itu ingin menyakiti dirinya. Ia pun mulai berlari mengarah ke dalam ladang jagung untuk menghindari serangan psikopat tersebut. Sayangnya, Flo pun tertangkap dan psikopat itu langsung membunuhnya di tempat. Semua mayat yang berhasil dibunuh oleh psikopat itu ditaruh di dekat rumah kecil. Ternyata di sana juga terdapat Jenny yang disekap oleh psikopat itu. Jenny pun mencoba untuk menjinakkan psikopat itu sama seperti dirinya menjinakkan kuda. Tiba-tiba, psikopat itu pun mendengar suara-suara dari luar rumah. Psikopat itu pun langsung mencari sumber suara tersebut. Secara perlahan, Hunter mulai masuk ke dalam sana untuk membebaskan Jenny. Sebelum itu, Hunter memikirkan cara agar bisa membebaskan Jenny. Sementara itu di rumah Hunter, polisi itu pun tiba di sana. Baru beberapa menit menunggu, psikopat itu pun langsung membunuh kedua sheriff. Setelah membunuhnya, psikopat itu pun segera kembali ke rumah tadi. Di sisi lain, Hunter pun menemukan ayahnya yang dalam keadaan terluka parah akibat kakinya yang dikuliti oleh psikopat itu. Tapi di situ, ayahnya masih dalam keadaan hidup. Ayahnya kemudian menyuruh Hunter untuk membunuhnya saja demi menghilangkan penderitaannya. Hunter pun dengan terpaksa membunuh ayahnya sendiri. Lalu Hunter mulai membebaskan Jenny dari kurungan. Baru saja keluar, tiba-tiba Hunter diserang oleh psikopat itu. Dengan cepat, Hunter pun menyuruh Jenny untuk berlari ke dalam hutan. Hunter yang tidak takut dengan psikopat itu memutuskan untuk bertarung satu sama lain. Namun pada akhirnya, Hunter pingsan dan dibawa ke sebuah tempat oleh psikopat tersebut. Sementara itu di tempat lain, Matt, Claire, dan Lennox segera pergi sejauh-jauhnya agar tidak bertemu dengan psikopat itu. Sampai tibalah mereka di sebuah peternakan dan bertemu langsung dengan Hunter. Mereka pun mulai bersembunyi untuk menghindari psikopat tersebut. Saat Lennox mengintip sedikit, secara tiba-tiba psikopat itu langsung menariknya ke atas. Tangan dan kaki Lennox pun diikat dengan menggunakan kawat tajam yang membuat seluruh tubuhnya menjadi terluka. Karena tidak ingin temannya terluka, Hunter pun berencana untuk mengalihkan perhatian dari psikopat itu, sedangkan Claire dan Matt disuruh untuk membebaskan Lennox dari kawat-kawat tersebut. Hunter pun mulai mengalihkan perhatian dan mengajak psikopat itu ke sebuah bangunan. Karena psikopat itu tidak bisa menemukan keberadaan dari Hunter, ia pun memutuskan untuk kembali. Sementara itu, Claire dan Matt tidak bisa membuka kawat-kawat itu. Lalu dari belakang muncullah psikopat itu yang membuat Matt menjadi takut. Ia pun langsung mengajak Claire untuk pergi dari situ sebelum tertangkap oleh psikopat. Lennox pun pada akhirnya mulai disiksa dan dibunuh dengan sangat sadis. Claire pun marah pada Matt karena Matt adalah orang yang sangat-sangat pengecut yang hanya bisa meninggalkan temannya. Mendengar perkataan dari Claire, pada akhirnya Matt pun rela mengorbankan dirinya agar Claire dan Hunter bisa pergi. Matt dan psikopat itu pun mulai bertarung habis-habisan. Tapi karena psikopat itu sangat kuat, pada akhirnya Matt pun kalah yang membuatnya tewas di tempat. You wanna fight? Hunter pun segera pergi ke rumah tetangganya yang tak jauh dari tempat itu. Hunter pun disambut langsung oleh Hollister. Hunter pun mulai meminjam telepon dari Hollister untuk menelpon 911 karena mereka sedang dikejar oleh seorang psikopat. Hollister yang mendengar hal tersebut langsung menelpon 911. Hollister dan istrinya yang bermajudi langsung membuatkan mereka minuman terlebih dahulu. Setelah meminum minuman tersebut, tiba-tiba kepala Claire dan Hunter menjadi pusing. Sebentar lagi, mereka pun akan pingsan.
Sebelum pingsan, Hunter pun melihat psikopat itu yang ternyata dia adalah Ben, anak dari Hollister dan Judy. Saat tersadar, tangan dari mereka berdua sudah diikat agar tidak bisa melakukan apa-apa. Judy dan Hollister pun mulai menyiksa mereka berdua tanpa ampun. Aksi yang dilakukan oleh mereka ini dilihat langsung oleh Ben. Ben di sini tampaknya tidak tega karena orang tuanya menyiksa Hunter dan Claire. Di situ terungkap kalau Ben sering sekali dikurung di ruang bawah tanah, sehingga Ben pun selalu sendirian dan tidak memiliki teman. Ayah dan ibunya sering sekali menyiksa Ben. Saat Hollister ingin membunuh Hunter, tiba-tiba Jenny datang dengan membawa pistol dan langsung menembak tangan dari Hollister. Hunter pun mengambil kesempatan itu untuk membunuh Hollister dengan pisau yang menancap di tangannya. Judy yang melihat hal tersebut ingin membunuh Claire di tempat. Akan tetapi semua itu dicegah oleh Ben. Ben pun langsung membunuh ibunya sendiri dengan cara memakannya. Mereka bertiga pun segera pergi dari tempat itu. Di tengah perjalanan, tiba-tiba mereka bertemu lagi dengan Ben. Jenny kemudian mengatakan bahwa Ben berubah menjadi seperti itu karena dia kurang kasih sayang. Yang dibutuhkan oleh Ben hanyalah seorang teman dan kasih sayang. Pada awalnya Jenny ingin menjinakkan Ben agar dia bisa tenang. Namun ternyata kesempatan itu diambil oleh Hunter untuk meraih rantai yang mengikat leher Ben. Rantai tersebut kemudian dilempar ke batang pohon dan Hunter langsung menarik Ben sehingga Ben pun mulai kehabisan nafas. Mereka kemudian meninggalkan Ben begitu saja. Scene akhir memperlihatkan mereka bertiga yang mulai berjalan mencari bala bantuan. Tiba-tiba dari belakang Ben pun muncul kembali dan mulai menyerang mereka. Beruntungnya Jenny langsung menjinakkan Ben layaknya kuda yang sering ia jinakan. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.